dari mau berbicara, menyapa sahabat dan pecinta mau berbicara ya, kita ucapkan selamat malam tentunya dari, studio mau berbicara di Baimata Labuan Bajo. Oke, dan di malam hari ini ya, semoga sahabat mau berbicara, tetap dalam keadaan sehat walafiat begitu dan tentunya tetap bahagia. Baik, bahwa kopi, berbicara tentang kopi ya, hari ini itu telah menjadi tren ya. Kalau berbicara tentang kopi ya, kebiasaan kita masyarakat di Manggarai, kopi memang sudah menjadi bagian dari budaya. Ketika kita misalnya berkunjung ke rumah seseorang ya, jadi itu melalui tahap yang disebut reis begitu. Habis reis itu raus ya, raus itu bagaimana kita canda tawa dan lain sebagainya begitu. Sudah itu reges lima leke ya dan tawa lima gantang, baru kalau seandainya kita melakukan hal yang salah ya ruak salah mahitun kan ya, selebihnya itu akan marah orang begitu. Tapi sebelum semuanya ini terjadi ya, tentu didahului oleh kopi. Itulah tradisi kita begitu, bahwa seseorang apabila bertandang ya, bertamu ke rumah kita begitu, sebelum dia menyampaikan apa tujuan kedatangannya, ya kopi yang didahului ya. Iya. Dan di kampus ya, di kampus pariwisata, perguruan tinggi pariwisata ya, ini kampus pertama di Kabupaten Manggarai Barat, Kota Super Premium Labuan Bajo ya, Politeknik Ilbajo Kemudus ya, teman-teman dari Prodi, program studi Ekowisata, D3 Ekowisata, melalui jurusan atau mata kuliah kewirausahaan ya, membentuk UKM kemarin ya, lalu menghasilkan hari ini kopi ya, dan tentu sahabat mau berbicara sangat penasaran sekali ya, apa yang melatar belakangi teman-teman adik-adik mahasiswa prodi ekowisata begitu hingga melahirkan produk kopi dan mengapa kopi dan lain sebagainya. Dan di mau berbicara tentu di malam hari ini sahabat mau berbicara telah hadir ya, adik Apik mahasiswa prodi D3 Ekowisata Politeknik Elbajo Komodus ya, dan juga Aurel juga mahasiswi ya prodi D3 Ekowisata Politeknik Elbajo Komodus ya, yang dimana dalam hal ini keduanya adalah tim di UKM Kopi. Oke, yang disebut Kopi Dite. Saya dulu ke Apik, boleh diceritakan Pik? Kira-kira mengapa ya teman-teman kemarin memutuskan untuk menghasilkan produk di UKM Poltek ya, kopi begitu, dan ada berapa orang kalian di sana? Mengapa ini dihadirkan? Baik ya, terima kasih Bang Lois. Ya. Saya menyapa kita semua, selamat malam. Ya. Perkenalkan nama saya Apik. Mhm. Saya salah satu mahasiswa Ya. yang bergelut di UKM. Ya. UKM ini apa namanya? Ini dari mata kuliah kewirausahaan. Kemarin kami dengan teman-teman Ya. membentuk kelompok gitu. Membentuk kelompok UKM. Ya. Dan dosen pembimbingnya kami itu adalah Ibu Fitri. Oke. Beliau itu sangat membantu kami dalam menjalankan usaha ini. Produk yang kami bawa ini adalah kopi Data Manggarai. Data Manggarai itu unik sekali bagi kami itu, bahwa nama yang bagus itu mewakili kami bahwa kami itu punya latar belakang banyak kopi. Gitu. Oke. Sebagai orang Manggarai ya. Benar sekali Kakak. Nah, mungkin itu saja dari saya Kakak. Oke. Baik. Ya, lalu ke Aurel. Ini Aurel. Sekarang teman-teman di sana ya, dari komunitas UKM-nya Aurel. Ada berapa orang di sana Aurel? Lalu apa sesungguhnya program yang kalian sedang kembangkan? Apakah hanya kopi dan apakah misalnya ada juga produk lain? Boleh diceritakan Aurel? Baik, terima kasih. Iya. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya Aurelia dan saya salah satu mahasiswa prodi ekowisata. Dan juga saya salah satu mahasiswa yang bergelut di unit kegiatan mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus. Yeah. Selamat malam Kakak Luis dan juga selamat malam sahabat Mabar Bicara di rumah. Sebuah kehormatan besar tim
Data Manggarai Coffee diundang di Mabar Bicara. Wah, luar biasa. Oke. Baik, Politeknik Elbajo Komodus itu saya sendiri sangat mengapresiasi ya Kak. Ini adalah kampus yang pertama dan sangat luar biasa sekali. Di sini juga dan sebagian besar mahasiswa Politeknik Elbajo Komodus itu adalah anak Flores. Anak Manggarai. Anak Manggarai pada umumnya. Dan di sini ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi ketika kami mendapatkan mata kuliah kewirausahaan ini sangat memotivasi kami untuk ingin menjadi seorang wirausaha. Dan puji Tuhan kami membentuk satu kelompok. Kami terdiri dari 4 orang. Di sini kami satu kelompok dan juga kemarin kami mengikuti kompetensi proposal dari Kementerian Pendidikan Vokasi. Dan puji Tuhan proposal kami masuk. Wow, luar biasa. Dan kami mendapatkan penghargaannya berupa kami difasilitasi. Jadi mungkin itu saja perkenalan singkat kami. Lalu lanjut Aurel. Ini sekarang kalian kembangkan apa? Boleh diceritakan produk apa sesungguhnya? Tadi disampaikan kopi, tapi kita ingin mendalami sesungguhnya produk apa kopi ini? Ya, sejauh ini kami betul-betul bergerak di bidang kopi Kak. Karena kami berpikir bahwa untuk menjadi seorang wirausaha, berarti ketika kami menjual produk kopi, berarti kami harus mendalami betul-betul tentang kopi. Mulai dari pohonnya sampai dia bisa menjadi produk yang bisa dimanfaatkan secara instan. Seperti yang kita ketahui, kopi bubuk setelah kami kemas. Jadi di Data Manggarai Coffee ini kami belajar banyak hal. Kami bersyukur bahwa dengan kami masih kuliah, kami belajar untuk menciptakan sesuatu dan juga kami belajar untuk memulai menjadi seorang pengusaha. Jadi di sini karena kami masih kuliah, kami tidak takut untuk gagal. Maksudnya kami tidak takut untuk rugi di sini. Wow, luar biasa itu. Iya, dan kami belajar banyak hal. Jadi mungkin itu saja. Luar biasa ini ya Aurel ya. Itu menarik tadi ya yang disampaikan bahwa memang selagi mahasiswa ini sepanjang kita mencoba sesuatu ya tidak salah begitu ya. Lalu tentu dengan mengikuti UKM ya dan terlibat aktif di dalamnya sebagai anggota UKM begitu dan sekarang menghasilkan produk, sangat diyakinkan bahwa begitu teman-teman nanti selesai dari sana itu pasti akan membuka warkop atau kedai kopi di kota masing-masing. Kalau Aurel dari kota mana di Flores? Saya dari Kecamatan Doso, tepatnya di Desa Golopoleng. Luar biasa ini. Dan kami juga memiliki banyak kopi di sana. Boleh diceritakan Aurel, ini kopi yang kalian sedang kembangkan sekarang ya. Kalian bagaimana mendapatkannya? Baik, dari namanya ya Kak. Data Manggarai Coffee. Jadi di sini kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Data Manggarai? Kenapa data? Mungkin ada ya kalau orang Manggarai mengetahui produk kami, mereka berpikir mungkin data yang dimaksud itu adalah file atau apapun. Sebenarnya itu bahasa Manggarai ya. Itu adalah bahasa Manggarai. Jadi kami itu benar-benar ingin mengangkat produk lokal ini. Kami ingin mengangkat kualitasnya tanpa meninggalkan identitas dari kopi itu sendiri. Oleh karena itu dari namanya kami masih menggunakan bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai, data. Data. Bukan data, tapi data ya. Kalau data itu mungkin yang disebutkan dari file mungkin data yang dimaksud itu adalah kepemilikan orang Manggarai. Miliknya kita gitu, kopinya kita. Kepemilikan orang Manggarai. Jadi di sini sebenarnya nama untuk lengkapnya Kak, Data Manggarai Coffee Roastery. Jadi di sini Data Manggarai, kopinya adalah kepemilikan petani kopi Manggarai. Dan juga kami tim kopi Data Manggarai itu sebenarnya sebagai roaster. Jadi kami sebagai roaster. Gitu. Nah ini Apik, boleh diceritakan Apik, bagaimana kalian mendapatkan produk bahan mentah ya? Misalnya kopinya begitu. Tadi ini menarik namanya bahwa kopi Data Manggarai. Bagaimana kalian menghubungkan UKM ini dengan orang-orang
atau petani kopi kita yang ada di seluruh wilayah Manggarai? Nah, baik, terima kasih Kak Lois. Kami itu memang mengambil kopinya dari setiap daerah. Awalnya kami itu mengambil kopinya di Sirimese. Sirimese, oke. Pada saat awalnya itu memang kami itu awam, tidak tahu itu tentang kopi itu, sangat awam sekali itu. Tapi minum kopi selama ini. Iya, tapi sebelumnya minum kopi, Pak. Jadi pas awalnya itu kami melatih bagaimana si kopi itu sebenarnya kualitasnya bagus tuh, Pak. Nah, jadinya kami beli kopi itu di Sirimese dengan 50 kilo. 50 kilo, ya, 50 kilogram. Jadi kami melatih kopi itu pada saat awal itu memang awalnya kami kami merosting kopinya itu tanpa memilah. Tanpa memilah. Jadi setelah kami banyak masukan dari calon pelanggannya kami gitu. Jadinya kami sudah mulai tahu, oh ternyata sebelum roasting kita harus memilah dulu. Nah, pilah yang baik dan yang itu. Nah, yang defectnya itu ya. Jadinya di kopi itu kami belajar betul tuh, oh cara untuk memilah kopi itu terlatih memang itu. Karena memang jujur sebelumnya kami itu sudah sudah pernah pergi ke itu orang yang sudah tahu tentang kopi gitu. Salah satunya itu adalah siapa kemarin? Salah satunya itu di Kopi Mane. Kami itu belajar sama itu Pak Romas di itu Kopi Mane itu Pak. Kami kebetulan juga bahwa Kopi Mane itu sebagai pendampingnya kami juga. Beliau Ibu Benti namanya, ya, beliau membantu kami untuk itu bagaimana memilah kopi, terus bagaimana menghasilkan rasa kopi yang bagus. Gitu. Jadi kami konsepnya kami itu memang untuk kopi itu memang harus benar-benar dari orang Manggarai, terlebih khusus Manggarai Barat gitu. Ya. Mungkin itu saja Kak. Oke. Ya, luar biasa sekali ya bahwa memang ternyata teman-teman ini sudah berjalan jauh sekali sekarang ya, dan hal yang positifnya bagaimana kopi lokal Manggarai ini kalian kembangkan, dan targetnya bahwa pasar yang sekarang itu permintaannya tinggi akan memenuhi nanti ya, sehingga kopi-kopi yang ada di Manggarai ini nanti tentu tidak dibawa keluar atau misalnya dikuasai oleh pangsa pasar tengkulak mungkin ya. Gitu. Oke, saya ingin bertanya mungkin ke Apik lagi, Apik. Ini Apik, mengapa misalnya kalian memilih kopi menjadi produk UKM kalian? Jujur saja Kak ya. Bagi kami itu bahwa kami melihat kopi itu memang kami melihat dari sisi peluangnya itu Kakak. Kenapa kami melihat dari sisi peluang itu? Di Manggarai Barat sendiri itu banyak sekali kopi. Banyak sekali kopi. Maka kami berusaha itu bahwa kopi di Manggarai Barat itu harus terangkat itu. Seperti tagline-nya kami itu adalah mengangkat kualitas tanpa meninggalkan identitas. Ya. Tanpa meninggalkan identitas. Itu kami itu benar-benar harus kopi datang Manggarai, harus kopi orangnya Manggarai itu diangkat gitu. Diangkat supaya tidak lagi masuk dari kopi dari luar itu, seperti dari Bali atau dari mana itu masuk ke daerahnya kita, tetapi benar-benar kopi aslinya kita. Gitu Kak. Mungkin itu saja Kak. Oke, ya luar biasa sekali ya. Memang saya mengamati bahwa implementasi dari teori ekowisata ini kalian sudah terapkan ya. Jadi bagaimana menjaga stabilitas ya iklim industri pariwisata di Labuan Bajo ini. Jangan sampai misalnya produk itu dikuasai dari luar ya. Tapi di satu sisi memang kita kelimpahan akan kopi di sini. Saya mungkin ingin bertanya lagi ke Aurel. Ini menarik Aurel ya, bahwa kalian sudah ternyata memiliki penglihatan bahwa permintaan akan kopi di Labuan Bajo ya umumnya Manggarai Barat itu sangat tinggi ya. Jadi di Kota Labuan Bajo sebagai kota super premium ini permintaan akan kopi sangat tinggi sekali, dan di satu sisi ketersediaan ya kopi kita sangat banyak sekali ya. Oke.
tentu apa yang teman-teman lakukan ini itu adalah salah satu cara untuk menghalangi atau menghalau ya masuknya kopi-kopi dari luar yang menenggelamkan keberadaan kopi kita gitu. Iya. Nah, saya ingin bertanya, di Manggarai ini yang saya ketahui ada 3 jenis kopi. Ini apakah kalian hanya misalnya mengembangkan satu produk yang tadi ini dikembangkan oleh Kopi Manggarai, Kopi Data Manggarai dengan satu jenis kopi saja kah? Atau bagaimana? Boleh diceritakan, Aurel? Baik, terima kasih Kakak Lois. Sebenarnya kami dari berbagai kopi, ada Robusta, ada Arabica ya. Itu kan yang umumnya yang dimiliki oleh orang Manggarai, kopi orang Manggarai. Jadi untuk beberapa tahun yang sudah kami jalankan, kami menjual satu produk yaitu Robusta karena jenis kopi Robusta ini yang pertama itu gampang untuk didapatkan dan kemudian harganya juga yang sangat terjangkau dan juga ya itu kemudian selanjutnya bahwa seperti yang kita ketahui ya Kak, sebenarnya kita tuh kalau berbicara tentang kopi itu adalah kita sedang berbicara tentang seperti yang sudah Kakak katakan adalah kita berbicara tentang kebudayaan dan juga hubungan antara masyarakat Manggarai dengan tanah dan hasil buminya. Iya, kopi itu bagi orang Manggarai itu sebenarnya tidak hanya dilihat sebagai salah satu komoditas unggulan pertanian, tapi kopi itu sudah bagian dari hidup, bahkan kebiasaan dari orang Manggarai. Ini bisa dilihat dari bagaimana orang Manggarai menjamu tamu-tamunya. Ketika ada tamu, seperti yang sudah Kakak katakan tadi, pasti yang akan disuguhkan awal adalah secangkir kopi. Sebenarnya menarik sekali Kak, dengan kami bergelut dan di bidang kopi, itu kami belajar banyak hal. Jadi selama ini kami tuh menyukai kopi dan kami minum kopi yang seperti di rumah-rumah gitu. Jadi kami tidak menyadari bahwa kualitas dari kopi itu sangat-sangat mempengaruhi harga dan juga ini juga akan bisa mengangkat status sosial ya. Seperti yang kita ketahui Colol ini kan dengan kita ketahui bahwa kualitas kopinya sangat tinggi itu juga dapat mengangkat status sosial ya. Jadi Colol tuh seperti viral begitu. Jadi dan kita berbangga lah karena itu bagian dari Manggarai pada umum Kabupaten Manggarai dan juga di sini dari itu kami melihat bahwa apalagi dengan Labuan Bajo sebagai pintu gerbang pariwisata, kami melihat bahwa ini adalah peluang di mana pariwisata adalah pintu pasar yang paling strategis untuk seluruh produk-produk lokal di Manggarai Barat pada umumnya Kak. Jadi kita kan banyak sekali produk-produk lokal dan ini adalah pintu pasar yang paling strategis di mana kita bisa menjual produk kita ke hotel, restoran dan juga kafe-kafe supaya industri pariwisata tidak lagi mengonsumsi barang-barang dari luar ya. Kita sudah punya sendiri begitu. Kenapa harus dari luar? Jadi mungkin itu adalah kami menangkap peluang di sini. Di sini ini adalah upaya kami untuk menangkap peluang. Oke, Aurel, luar biasa sekali. Apa yang Aurel sampaikan tadi itu adalah bagian dari bagaimana kita mengapresiasi ya keberagaman dari komoditi yang dihasilkan oleh komunitas atau saudara-saudari kita, keluarga besar kita yang ada di bumi Nucalale, Tanah Manggarai. Baik, sebelum kita lanjut ya ke sesi berikutnya di mana nanti kita ingin mendalami bagaimana proses kopi ini sampai melahirkan produk kemasan dalam package ya, dalam bentuk plastik ya. Kita sapa teman-teman kita, sahabat Mabar Bicara yang telah berinteraksi dan menyaksikan live talk kita ya malam ini. Kita ke yang pertama, ini ada Bung Eras ya. Oke, selamat malam untuk Bung Eras ya yang sudah bersama kita di malam hari ini ya. Bung Eras menyampaikan salut untuk adik-adik mahasiswa Politeknik El Bajo Kemudus ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Apik untuk apresiasi yang disampaikan oleh Bung Eras itu. Baik, Bung Eras, terima kasih banyak Bung Eras. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Bung Eras sudah memberikan kami semangat baru gitu dengan
kata-kata dari Bung Eras membuat kami semakin semangat. Semakin Terima semangat, kasih. on fire ya. Ya. Oke. Dan yang berikut ini juga Yohanes Panjur ya, Bung Yohanes Panjur luar biasa sekali menyampaikan bangga sekali mempunyai generasi muda yang kreatif ya. Sukses untuk usahanya ADEK ya. Jadi untuk diketahui kakak Yohanes bahwa teman-teman adik berdua ini adalah mahasiswa dari Prodi D3 Ekowisata Politeknik Elbajo Kemudus ya. Secara pribadi dan tentu kita semua juga sangat bangga bahwa kampus Politeknik Elbajo Kemudus ya telah melahirkan tenaga-tenaga entrepreneur ya, pelaku usaha di masa yang akan datang yang sudah terbukti profesional dan sangat visioner sekali. Sebagaimana kita dengar tadi bahwa mereka ini sudah melihat ternyata demand atau permintaan pasar ya di Manggarai Barat ini sangat tinggi akan kopi sehingga mereka langsung menjemput bola itu ya. Do you want to say something, Aurel? Mau sampaikan sesuatu ke kakak Yohanes Panjar? Pajar. Ya. Baik, selamat malam kakak Yohanes Pajar. Ya. Terima kasih untuk apresiasinya. Ini sangat luar biasa dan ini akan membakar semangat kami ya kak. Wow. Untuk memang ini adalah suatu kewajiban ya kami sebagai anak muda, bahwa kita sebagai anak muda itu memang harus untuk ini adalah kewajiban, tugasnya kita memang untuk kita mengedepankan ya kak, supaya Manggarai lebih maju lagi. Oke, khususnya dalam kopi, produk ya, menghasilkan produk dan mengembangkan. Lokal ya. Oke, luar biasa, salah satunya kopi ya. Iya, tentunya salah satunya. Dan yang berikut mungkin bisa dibaca Aurel, Kakak Rikar sampaikan. Baik, Kakak Rikar, mantap, sukses terus ya. Sopron. Thank you Kakak Rikar. Kami juga bangga dengan Mabar Bicara yang juga memberi kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan produk kami. Oke, dan harapannya tentu harapannya mari kita sesama anak muda, sesama putra-putri daerah ya di Flores umumnya dan lebih khususnya di Labuan Bajo mendukung ya kreativitas yang sedang digalakkan khususnya dari teman-teman UKM mahasiswa Politeknik Elbajo Kemudus Produk Kopi. Tentu harapan besarnya itu bahwa teman-teman semua kita dukung produk yang mereka hasilkan dengan cara kita masing-masing tentunya. Dan yang berikut ada Bung Egan ya, saya punya adik dari Bali, pantauannya luar biasa sekali ya. Selamat malam adik Egan. Dengan thumbs up ya, ini mantap-mantap dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ke perbincangan kita. Boleh diceritakan Aurel, seperti apa proses pembuatan kopi yang kalian lakukan hingga sekarang dalam bentuk package? Baik, terima kasih Kakak Lois. Jadi mungkin sejarah singkat ya kak. Sejarah singkat kenapa ini ya produk kopinya ya. Produk kami ini bisa berhasil untuk dikemas dan juga bisa dipasarkan. Jadi awalnya kami menjual kopi dengan kemasan yang sangat-sangat sederhana, dengan seperti yang kita lihat di pasaran tuh ya kak ya, dengan kemasan yang transparan, tidak punya branding. Jadi dengan kami masuk ke data Manggarai Coffee, kami belajar banyak hal bahwa ternyata seperti salah satunya branding itu sangat-sangat mempengaruhi kualitas dari kopi dan sangat mempengaruhi harga ya. Dan ini juga sebagai salah satu daya tarik bagi pembeli. Jadi gitu. Kemudian selama ini kami tuh benar-benar karena kami belajar kepada orang yang juga pintar di bagian kopi, seperti yang langkah yang pernah kami lakukan selama ini adalah kami belajar dengan owner di Kopi Mane. Kami belajar banyak hal tentang bagaimana kopi sebenarnya. Kami belajar tentang dari pohonnya kopi sampai bagaimana memetik kopi yang benar, bagaimana memilah kopi yang benar, kemudian bagaimana kita menjaga kualitas kopi tersebut sehingga kopi itu tetap terjaga kualitasnya. Cita rasanya yang luar biasa. Dan di sini
kami belajar banyak hal. Kemudian apa yang kami dapatkan ketika kami sebenarnya untuk membeli kopinya kami langsung ke petani dan kami mendatangi petaninya. Dan ini adalah kesempatan ya Kak bagi kami untuk apa yang kami dapatkan dari owner Kopi Mane, apa yang kami belajar selama ini kami akan beritahukan kepada petaninya bahwa Pak, sebenarnya kopi itu cara yang benar untuk memetik kopi itu harus seperti ini, penjemurannya juga seperti ini ya. Sehingga kami juga memberi tantangan kepada petaninya bahwa kami berani membeli dengan harga yang begitu, tetapi kami juga menginginkan kopi yang benar-benar seperti ini. Jadi di sini juga kami mendapatkan sesuatu dan kami mencoba juga untuk memberitahu kepada petani kita supaya mereka kita sama-sama untuk menjaga kualitas dari kopi kita. Baik, Aurel, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Aurel. Langsung saya ke Apik. Apik, bagaimana rasa dari kopi ini? Boleh diceritakan racikan kopi DT, kopi Data Manggarai. Boleh diceritakan apa saja? Baik, terima kasih. Jujur ya Kakak, kami sudah melakukan riset pasar. Selama sesudah kami riset pasar itu, memang masukan dari pelanggan itu atau masukan dari itu pasar yang kami itu memang mereka bilang bahwa kopinya kami itu sangat bagus sekali gitu, rasanya bagus gitu. Nah itu tadi karena apa yang dibicarakan oleh Aurel sebelumnya itu memang kami itu memang mempertahankan kualitas gitu, mempertahankan kualitas kopi. Oke, sebentar sebelum dilanjutkan, yang dimaksudkan bahwa mempertahankan kopi kualitas sehingga pasar hasil riset teman-teman ini menyampaikan apresiasi begitu ya. Bagaimana sesungguhnya proses yang kalian lakukan dengan kopi yang sekarang sedang dijadikan produk unggulan dari UKM Poltek ini? Baik, kami punya itu memang jenis kopinya itu Robusta ya Kak. Tanpa campur dengan kopi-kopi lainnya. Itu yang mempertahankan kualitasnya. Salah satunya rasa. Karena apa ya? Kenapa kami memilih kopi ini Robusta itu? Karena jujur Robusta di Manggarai itu sangat banyak sekali. Lidahnya orang Manggarai itu cocok dengan Robusta. Iya, cocok sekali dengan Robusta. Dan menurut orang yang sudah berpengalaman bahwa kopi Robusta itu memang dia punya kafein itu lebih tinggi dibanding Arabica. Jadinya mereka sarankan bahwa kalau misalnya kopi Robusta ini cocok untuk dikonsumsi pada pagi hari. Karena itu membuat pikiran kita itu tetap fresh gitu Kak. Dan sarankan itu jangan minum pada malam hari. Supaya jangan jangan tidak tidur jadi nanti. Begitu. Jadi kami itu tadi tidak mencampuri dengan kopi-kopi lain gitu. Asli Robusta, 100% Robusta Kak. Lalu apakah proses roastingnya ini kalian menggunakan metode seperti yang umumnya dilakukan di Manggarai? Pakai kayu bakar dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan bagaimana proses roastingnya? Baik, kami punya itu karena itu kami sudah memiliki mesin roasting. Mesin roasting itu mampu roastingnya itu 5 kilo. Tetapi kami sudah melakukan roasting itu 2,5 kilo. 2 kilo setengah. Karena antisipasi kalau misalnya, karena jujur ya Kak, kami baru pertama kali mengenal tentang kopi, makanya kami selalu waspada gitu, waspada dalam saat merosting gitu. Maka kami tidak terlalu banyak untuk merosting gitu. Cuman satu kali roasting cuman 2,5 kilo. Itu mengantisipasi supaya kopi itu jangan terlalu itu. Tentu itu tetap kami fokus dengan itu. Saat roastingnya itu kita itu selalu terpaku dengan itu. Selain melihat timernya itu, melihat timernya juga kematangannya selalu cek Kakak, selalu cek. Memang proses roastingnya itu kita awalnya kita panaskan mesin dulu. Panaskan mesin dulu selama kurang lebih 180 derajat Celcius ya. Dengan timernya itu 10, tergantung dia punya apinya itu Kak. Punya apinya tergantung itu
Setelah 190 derajat Celcius, lalu masukkan kopi ke dalam mesin roasting. Ya. Nanti setelah mesin roasting itu setelah kopinya masuk dalam mesin roasting, nanti dia punya dia punya speedometernya itu turun ke 150. Turun ke 150. Berarti bahwa itu sudah matang, sudah cukup belum, ya. Nanti setelah turun itu akan naik lagi mungkin 10 derajat atau berapa gitu ya. Nanti itu kopi sudah matang. Sudah matang. Ya, dengan selalu cek itu. Ya. Luar biasa yang disampaikan, bahwa salah satu trik dan tips ya. Yang teman-teman UKM tadi, komunitas apa namanya? Data Manggarai. UKM Data Manggarai, Kopi Data Manggarai ini yaitu menjaga kematangan saat roasting ya. Aurel, mungkin bisa diceritakan kira-kira adakah ingredients, bumbu misalnya ya, atau hal lain yang dicampurkan ke dalam proses roasting dan lain sebagainya, hingga yang disampaikan tadi hasil riset pasar ini bahwa konsumen ya, pecinta kopi ini mengatakan, oh, Kopi Data Manggarai is the best. Baik, sebenarnya tidak ada bumbu lain selain kopi itu sendiri ya, Kak. Karena kopi itu adalah salah satu buah yang sangat dia itu sangat sensitif sekali. Bahkan kami ketika kami melakukan produksi, kami dianjurkan untuk tidak menggunakan parfum atau pewangian apapun itu. Misalnya ketika masuk ke dalam ruangan roasting, kami tidak dianjurkan untuk menggunakan ingredients yang lain. Ya, pokoknya pewangian apapun, karena kopi itu adalah salah satu produk yang sangat sensitif dengan pewangian. Iya. Jadi itu sangat mempengaruhi kualitasnya. Jadi di sini kami tidak menggunakan bumbu apapun selain kopi itu sendiri, dan di sini ada luar biasanya bahwa kami tuh benar-benar memperhatikan kematangan, karena ketika roasting itu adalah kualitas kopi itu tergantung bagaimana di saat roasting. Jika gosong maka hasilnya seperti itu, ya, pahit. Dan di sini kami benar-benar ketika merosting ada yang memasukkan kopinya, ada yang memang kami kan 4 orang, jadi 2 orangnya kami benar-benar memastikan, kamu pastikan tingkat kepanasannya, kamu perhatikan timernya, jadi kamu yang akan memasukkan kopinya dan dia yang akan memastikan nyala apinya. Jadi benar-benar kami memperhatikan itu sehingga tingkat kematangannya. Jadi itulah yang memberi rasa ya, cita rasa kopi itu benar-benar bagus itu karena selama ini kan kami melakukan riset pasar, dan yang mencoba kopi kami adalah para barista yang memang sudah pencinta kopi ya. Wangian sedikit saja mereka sudah bisa merasakan, ini tuh sepertinya pas roasting kalian ini ya. Jadi begitu, itulah kami belajar dari mereka yang sebagai pelanggan. Jadi mereka memberikan masukan dan juga pelajaran, sehingga kami belajar banyak hal, Kak. Kami belajar banyak hal tentang kopi, dan poinnya bahwa tidak ada bumbu apapun. Jadi benar-benar cita rasa kopi Robusta Manggarai itu sendiri. Jadi kami benar-benar menjaga cita rasanya, kami tidak ingin ada rasa yang lain selain kopi itu sendiri. Mungkin Aurel boleh diceritakan, Aurel, ini satu package, satu plastik ini ya, Aurel, itu berapa kilo ini, Aurel? Kalau dan untuk harganya mungkin boleh diceritakan, Aurel. Baik. Siapa tahu ya besok atau lusa ya, dan saya yakin bahwa masyarakat Labuan Bajo, pecinta kopi kita, juga orang Manggarai pada umumnya, tadi sudah ada apresiasi dari teman-teman kita, dan tentu kita diminta untuk mendukung ya teman-teman atau adik-adik berdua sebagai perwakilan dari Politeknik Ilmu Bajo Kemudus ya terhadap kreativitas untuk bagaimana mengembangkan kopi Manggarai ini, begitu. Yakin dan optimis kita bahwa apresiasi itu nanti dalam bentuk mungkin besok atau lusa ada yang ingin memesan mungkin ya, supaya mendapatkan informasi ya, boleh diceritakan dong, nggak Pak? Berapa itu, berapa banyak sih kopinya itu, harganya berapa? Baik, dalam satu kemasan itu ada 250 gram. Dan kami menghasilkan 2 merek, ada yang bean, ada yang green. Jadi ada yang bubuk, ada yang memang
masih biji dan sudah di roasting tapi masih biji. Biasanya yang biji itu adalah permintaan dari kafe-kafe karena mereka grinder sendiri, green sendiri. Kemudian untuk kopinya kami ada medium to dark. Jadi ada yang sedang, maksudnya yang mungkin kakak pernah lihat kopi yang coklat gitu, maksudnya coklat. Jadi itu medium. Kemudian ada yang lebih ke hitam tapi tidak terlalu hitam. Jadi begitu. Dan biasanya permintaan pasar itu antara dua itu. Jadi kami selalu menyiapkan medium dan medium to dark. Iya, dua varian. Dan untuk satu produk itu satu plastik, satu kemasan harganya itu 50.000 dengan 250 gram. Oke. Jadi ini berapa gram ini yang ini? Itu 250 gram. Ini ditulis bean medium roasted. Oke. Itu yang medium tuh. Oke, diproduksi oleh mahasiswa Politeknik Elbajo Kemudus ya. Data Manggarai. Ini harganya berapa orang? Itu 50.000. 50.000, 250 gram ya, luar biasa sekali. Oke. Iya, luar biasa sekali ya. Ini tentu kalau saya pribadi ini harus ambil ini. Terima kasih, Pak. Iya. Iya. Sayangnya ini kita belum masak air ya. Coba kalau masak air ya kita langsung putar dan rasakan. Tapi saya yakin bahwa dari apa yang teman-teman sampaikan tadi, dari aromanya saja itu sudah sangat tajam sekali ya, aroma kopi. Dan ini aroma kopi yang langsung memantik keinginan begitu ya, nafsu atau selera kita untuk langsung menikmat dan mencicipi nih kopi ini. Oke. Nah, lanjut Aurel. Saya ingin mendapatkan gambaran lebih lanjut dari kopi yang teman-teman hasilkan. Kalian pasarnya kemana selama ini? Jualnya kemana? Baik, terima kasih Kak. Cita-cita besar kami bahwa kami ingin memasukkan produk kami ke industri pariwisata umumnya. Oke. Dan dengan kehadiran pariwisata juga kami bisa memperkenalkan kopi kami juga kepada wisatawan secara langsung. Oke. Dan sejauh ini kami sudah memasarkan produk kami di hotel-hotel. Dan sejauh ini ada beberapa hotel dan juga kafe yang sudah membeli produk kami. Dan juga salah satunya kami akan menjualkan produk kami di local collection. Local collection? Ya. Wow. Artinya kopi ini sudah dirasakan oleh orang-orang dari seluruh dunia ya. Kalau seandainya ini dipasarkan di local collection ya sudah luar biasa. Ini sudah produk lokal tapi goes international. Apresiasi tentunya untuk teman-teman. Oke. Nah, dalam proses pembuatan ya kegiatan UKM dari teman-teman, adakah hambatan atau halangan dari kegiatan selama ini? Boleh diceritakan Apik apa saja yang kalian hadapi? Baik, itu memang kalau berbicara hambatan itu banyak sekali Kakak. Okay. Tetapi hambatan itu bukan berarti membuat kami itu tidak tidak semangat, tetapi kami tetap semangat. Hambatan itu menjadi obat bagi kami untuk semangat. Penyulut semangat ya. Benar sekali. Gairah. Jadi memang hambatan itu yang paling mendasar itu adalah kami itu memang belum bisa masuk ke itu seluruh hotel-hotel untuk meriset gitu. Oke, sebelum dilanjutkan ya, perlu kita sapa beberapa sahabat mau berbicara yang sudah berinteraksi ya. Ini ada yang pertama, saya bacakan ini Rino Sardi ya. Pak, ini apa? Pak Afri Jahabut. Oke, yang berikut disampaikan Maria. Apa ini? Minta satu kopi. Minta satu kopi. Ya, jadi kalau seandainya Rino Sardi di Mabar Bicara Studio ya akan disuguhkan, dan setelah ini tentunya kita akan buka yang ini dan langsung kita akan cicipi. Saya jadinya penasaran sekali seperti apa cita rasa dari kopi Data Manggarai ini. Dan yang berikut ada Kakak James ya. Jadi Kakak James ini adalah salah satu kepala bagian ya di salah satu bidang di kredit usaha di Labuan Bajo, koperasi. Kalau saya tidak salah Sangosai mungkin ya. Dan beliau menanyakan kita bisa dapatkan kopi di mana. Wah, ini luar biasa. Jadi kita tentunya langsung ucapkan terima kasih ya atas apresiasi dari Kakak James yang mendukung ya
kreativitas dari teman-teman, adik-adik kita, anak-anak Manggarai yang mencoba untuk mengangkatkan produk-produk lokal, misalnya salah satunya adalah kopi ya, kepada pasar atau industri pariwisata dan di Kota Labuan Bajo. Ya, dan tentu kopi ini mungkin langsung saja, ini Aurel boleh langsung saja jelaskan ke Kakak James. Silakan. Baik, Kakak James, terima kasih. Kakak James, terima kasih. Selamat malam Kakak James. Baik, pertanyaan sangat menarik sekali. Kita bisa mendapatkan kopi dari mana gitu ya? Atau di mana? Sorry, di mana? Kopi yang untuk kopi bahan bakunya itu kami dapatkan dari yang pertama itu bukan yang dimaksudkan itu. Oh ya, sorry. Sorry Kakak. Kami kalau kopinya kami itu memang masih ada di kampus. Ya, mungkin Kakak bisa bisa menghubungi kami supaya kopinya bisa bisa langsung antar atau gimana itu. Oke, mungkin kasih ke Aurel. Silakan Aurel, sebutkan nomor handphonenya saja. Baik Kakak James, terima kasih. Pertanyaannya, kita bisa dapatkan kopinya di mana? Kakak James bisa ke local collection dan juga bisa follow Instagram kami, Data Manggarai Coffee, dan juga Facebook ya. Sebenarnya kami tidak hanya menjual ke pasar gitu, ke hotel, atau kami juga aktif di media sosial Kakak. Jadi Kakak James bisa menghubungi kami di media sosial kami di Instagram Data Manggarai Coffee dan juga Facebook sama Data Manggarai Coffee. Silakan hubungi kami di situ. Kami akan melayani dengan senang hati. Iya, dan kalian apakah melayani proses pembelian melalui delivery? Kalian mengantarkan produknya? Ya, tentu saja. Oke, ya itu dia ya Kakak James, kalau seandainya berminat begitu untuk mencoba seperti apa cita rasa dari kopi Data Manggarai ini, langsung saja dikontak nanti di Instagramnya Data Manggarai Coffee ya, dan Facebook juga bisa langsung direct inbox ke teman-teman ini. Dan tentu akan dihantarkan ke Kakak James. Oke. Dan yang berikut ya, kita ke Bung siapa nih? Rino Sardi. Menarik ya. Apakah ada lagi ya? Sudah. Baik. Oke. Lanjut ke tadi disampaikan oleh siapa? Oleh Apik ya. Oke. Dalam proses pembuatan produk kopi kemasan yang kalian sedang dalami, boleh diceritakan tantangan apa yang kalian hadapi? Baik. Tentu yang pertama itu adalah tantangan di produksinya itu, Pak. Yeah. Kami itu memang belum profesional dalam merosting ini. Okay. Karena di sana itu kami selalu mewaspadai di waktunya itu untuk bagaimana kematangan kopi sebenarnya itu. Yeah. Itu tantangan untuk di roastingnya itu, Pak. Yeah. Yang berikutnya itu memang tantangan berikutnya adalah kami itu belum mampu untuk masuk ke setiap duty gitu, atau masuk ke di dunia industri ya. Memang belum masuknya di situ. Itu tantangan bagi kami. Oke. Ya. Tapi produknya sudah ada ya? Ya, sudah ada. Oke. Ya. Nah, saya mau ke Aurel. Aurel, sebelum ke Aurel, ini kita harus interaksi ini dengan teman-teman sahabat mau berbicara ya. Dibaca dulu Aurel. Ini ada Kakak Roni Apong, silakan. Baik. Kakak Roni Apong, terima kasih sudah mengapresiasi mantap kopi Data Manggarai Coffee. Kopi Data Manggarai Coffee. Baik Kakak, terima kasih sudah memberi apresiasi, dan juga tentunya ini akan terus membakar semangat kami. Kami akan selalu mencoba untuk semangat dan juga tentunya menjaga kualitas dari kopi kita, kopi Manggarai. Oke, yang berikut ada Kakak James. Ini kembali lagi Kakak James menyampaikan sesuatu. Boleh dibacakan? Aurel? Terima kasih, terjawab pertanyaan saya. Sebagai pencinta kopi, saya akan mendukung kalian membeli kopi dan membantu promosi. Baik. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Kakak James ya, salah satu senior kita, kakak kita Putra Manggarai yang sangat luar biasa sekali ya mendukung kalian semua, dan ini adalah sesuatu yang sangat positif ya, sesama anak bangsa putra daerah tanah Nucalale ya, kita saling mendukung
Dan produk kopi ini memang sangat luar biasa dan dibutuhkan di pasar ya, dan kita tentu sangat bangga dengan Kakak James ya. Oke, apa yang kalian mau sampaikan ke Kakak James? Baik Kakak Jem, terima kasih ya sebanyak-banyaknya sudah mendukung dan sudah mengatakan bahwa siap untuk membeli. Dan semoga bisa menjadi pelanggan kami, dan juga terima kasih sudah ingin membantu kami untuk mempromosi. Dan yang berikut ya, kita ucapkan selamat malam dan terima kasih sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Keluarga besar Prokopim Kabupaten Manggarai Barat ya. Ini Kakak Rian Gempar. Selamat malam dari saya, tuan rumah mau berbicara, juga dari kedua adik-adik kita yang sangat luar biasa ya, telah melahirkan produk lokal kopi Robusta yang sudah dalam bentuk paket ya, dalam bentuk package, dan tentu mimpi besarnya bahwa Kakak Rian ya, bagian dari pemerintah di Kabupaten Manggarai Barat, mengapresiasi ya dalam bentuk bagaimana saja caranya supaya kopi Data Manggarai ini sudah menjadi konsumsi kopi utama ya dari orang-orang di Labuan Bajo ya. Oke. Dan ini luar biasa. Kita lanjut ke interaksi ya. Kakak James menyatakan minta kunjungannya ke kantor saya dan bawa serta kopi. Oke. Jadi Kakak James luar biasa, terima kasih ya. Kakak James, kalau saya tidak salah kantornya di Sangosai. Siap. Nanti kalau Kakak James, saya akan kirimkan atau saya akan share nomor Kakak James ke teman-teman berdua ini ya yang hadir di Mau Berbicara Podcast pada malam ini, sehingga mereka nanti bisa mengantarkan produk kopi ya yang dihasilkan oleh mereka, yang dihasilkan oleh UKM ya. Mahasiswa Prodi Ekowisata di 3 Politeknik El Bajo Komodus ya, ke kantornya Kakak James. Oke. Dan kalau boleh juga Kakak James bisa share nomornya sehingga mereka bisa baca. Tapi karena ini sangat privat sekali, saya bisa nanti langsung share nomornya ke mereka. Lalu dari Prokopim ya, Prokopim Manggarai Barat ya, Kakak Ryan ya, saya juga mau mencoba dan ikut mempromosikan. Luar biasa sekali ya. Ya, jadi ini bentuk partisipasi kontribusi dari pemerintah melalui Kakak Rian ya yang sudah menyatakan untuk mempromosikan kopi kalian, dan siap-siap ya kopi kalian nanti akan dipublikasikan di Facebook page ya, Prokopim Manggarai Barat ya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih. Ini adalah bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada kreativitas ya teman-teman mahasiswa dari Politeknik El Bajo Komodus. Dan sekali lagi ya, ucapan terima kasih banyak untuk Kakak James lebih khusus, juga terima kasih banyak untuk Prokopim ya Manggarai Barat ya. Oke, kita lanjut mungkin. Oke. Tadi sudah dijelaskan kepada kita bahwa kalian mengalami tantangan dan hambatan ya, bahwa bagaimana produk kopi ini dipasarkan ya di dunia industri. Nah, kebetulan kita malam ini sudah berinteraksi dengan pemerintah Manggarai Barat ya, Kakak Rian sebagai Humas Pemda Mabar ya, Prokopim Manggarai Barat yang sudah berinteraksi bersama kita, dan kalian sudah menyampaikan tadi itu. Yang terakhir ini saya ingin ke Aurel dulu. Apa harapan Aurel kepada kegiatan yang kalian lakukan sekarang ini? Bagaimana harapan kalian misalnya langsung saja misalnya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat agar kopi ini bisa dijadikan produk utama lah ya mungkin yang dibutuhkan oleh dunia industri di Kabupaten Manggarai Barat. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya ingin menyapa Prokopim Manggarai Barat. Terima kasih kepada pihak pemerintahan sudah sangat mendukung kami, dan sebenarnya ini adalah langkah proaktif kami untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo ini. Wow, luar biasa. Ya, dan kami sangat bangga ketika kami didukung oleh pemerintah Manggarai Barat. Harapan besar kami dan juga menjadi cita-cita kami bahwa ada kebijakan dari pemerintah untuk
menjadikan seluruh produk-produk lokal ke industri pariwisata ya, di mana produk lokal bisa menguasai industri pariwisata di Labuan Bajo kita. Oke. Mungkin itu Kak. Oke. Dan tentunya ketika kita sudah terkoneksi langsung dengan Prokopi Manggarai Barat ya, dalam hal ini yang di-handle oleh Pak Rian Gempar ya, ini nanti akan yakin saja besok atau lusa ini sudah dipublikasikan di Facebook page Prokopi Manggarai Barat. Siap. Iya. Karena sudah disampaikan bahwa disampaikan di situ kami akan ikut mempromosikan ya. Iya. Oke. Mungkin boleh diceritakan seperti apa ini terakhir ya, seperti apa program ke depan dari UKM Politeknik ini, boleh diceritakan Apik? Baik, terima kasih Pak. Kami berharap bahwa kedepannya kopinya ini menjadi menjadi produk utama di ini ya, di Manggarai Barat itu, produk lokal. Yeah. Dan harapan kami juga bahwa bagi teman-teman kami yang seusia kami itu harus bisa membaca peluang, dan mudah-mudahan bahwa teman-teman bisa bisa inisiatif dan bisa melihat peluang itu, karena jujur ya, Labuan Bajo itu memang banyak sekali peluang, tetapi generasi muda itu ya belum mampu untuk melihat itu. Kami berharap bahwa dengan hadirnya Data Manggarai Cafe di Mambar Bicara nih, membuat teman-teman itu merangsang ya untuk melihat peluang. Nah, kalau harapan kami itulah kedepannya kopi ini tetap menjadi yang nomor 1 ya. Dan kami memang sudah berkomitmen supaya kedepannya itu tetap kami bersatu, walaupun ini ya tamat dari Poltek, kami tetap bersatu untuk membangun itu. Oke. Baik, Aurel sudah tadi belum? Oke, silakan. Apa proyek ke depan dan rencana besar ya, desain dari Kopi Data Manggarai ini ke depan, Aurel? Baik, terima kasih. Tentunya kami berharap dan menginginkan bahwa Kopi Data Manggarai itu akan bisa menguasai kafe-kafe yang ada di Manggarai Barat tentunya. Dan juga kami berharap bahwa dengan kehadiran kopi ini, rencana besar kami bahwa kami bisa menciptakan sebuah asosiasi kopi ya, asosiasi anak muda kopi. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita untuk bisa bersama-sama mengangkat kualitas dari kopi kita, supaya petani kopi tidak menjual kopinya ke tengkulak lagi, dan mereka tidak membeli kopi kemasan yang dibawa dari luar ke sini, ya? Tapi kita menciptakan sesuatu untuk kita sendiri di sini. Baik. Mungkin itu saja. Iya. Tibalah saatnya ya, sepanjang 53 menit ya, kita membicarakan Kopi Data Manggarai, dan ini adalah hasil produk ya, yang dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa Prodi Ekowisata ya, D3 Ekowisata Politeknik Il Bajo Komudus ya, yang mengangkat komoditi lokal yaitu kopi robusta, dan sekarang kita sudah saksikan, kita bisa amati, ini adalah brandnya Kopi Data Manggarai, dan ini sangat membanggakan kita semua karena mahasiswa perguruan tinggi pariwisata di Labuan Bajo ya, di kampus Politeknik Il Bajo Komudus ternyata sangat visioner ya, dan bisa membaca pasar, bisa memetakan kebutuhan ya dan tren gaya hidup masyarakat kota Labuan Bajo ataupun dunia pada umumnya, bahwa kopi itu sudah menjadi kebutuhan utama ya. Jadi perbincangan kita sangat luar biasa sekali ya. Saya tuan rumah Mambar Bicara mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasi dari sahabat Mambar Bicara yang sejak 54 menit yang lalu bersama kita di malam hari ini. Juga terima kasih kepada Aurel dan Apik ya, perwakilan dari UKM Politeknik Il Bajo Komudus ya, yang sudah membagikan informasi tentang produk kopi robusta. Dan lebih khusus ya diucapkan terima kasih ya kepada yang pertama tadi Kakak James ya, yang sudah luar biasa sekali tadi, langsung ini transaksi ini ya, langsung memesan kopi ya, dan tentu akan kita nanti kirimkan
nomornya kepada teman-teman dan teman-teman langsung bisa datangi kantor kerja beliau di Sangosai. Ya, Sangosai itu tahu ya? Ya, tahu, Pak. Di Little Hill ya. Iya. Di Bukit Kecil atau di Golokoe. Iya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih ya atas komitmen dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ya, Prokopi Manggarai Barat yang bersedia untuk mempromosikan produk kopi Data Manggarai yang dihasilkan oleh teman-teman semua. Juga yang terakhir kita ingin menyapa ya Bung Boy Berkelana. Ini Maju Politeknik Ilmu Kemudus, Jaya Kopi Manggarai. Akhirnya saya Aloysius Suhartim Karya, tuan rumah Mabar Bicara, mengakhiri pertemuan kita di malam hari ini ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Salam kopi tentunya ya. Jadi teman-teman di Politeknik akan selalu menanti ketika ada yang memesan ya produk kopi dari teman-teman semua. Sampai jumpa, salam kopi dan salam dari kami semua ya. Selamat malam tentunya.